Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat bergabung bersama dalam ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin bersama saya Ahmad Sahal Hasan. Selamat datang dan selamat bergabung kembali, baik yang telah bergabung melalui Zoom meeting maupun yang mengikuti melalui live streaming di YouTube. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang berusaha terus untuk meneladani beliau, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh jiwa dan raga kita, dan mudah-mudahan kita berhak untuk mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada hadis terakhir, yaitu hadis yang ke-12 dari bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan maupun perkataan kita, baik yang lahir maupun yang batin. Sebelum kita masuk ke hadis 12, ada beberapa yang perlu dijelaskan yang menjadi agenda atau sisa penjelasan pada pertemuan yang lalu, di mana karena terbatasnya waktu pada pekan yang lalu belum sempat kita membahasnya. Insya Allah kita akan membahas pada malam hari ini. Juga insya Allah beberapa pertanyaan yang pada pekan lalu belum sempat kita jawab akan kita bahas atau akan kita jawab pada malam hari ini. Kita prioritaskan, kita dahulukan nanti setelah pembahasan hadis sebelum pertanyaan yang lain, ya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tentang beberapa hukum syar'i terkait dengan masalah niat, ya. Yang ini saya kutip dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Penjelasan ini kami pandang perlu karena ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp maupun
beberapa media sosial yang lain, yaitu tentang ma yaftaqiru ila niyati minal a'mali wa ma la yaftaqir. Apa saja amal-amal yang memerlukan niat dan apa saja amal-amal yang tidak memerlukan niat secara khusus. Di dalam ensiklopedia Fikih Kuwait disebutkan, a'malul mukallafin imma matlubatun au mubahatun. Amal-amal hamba-hamba Allah yang sudah baligh, mukallaf ya, itu ada dua jenis. Ada yang matlubah, yang dituntut atau yang diperintahkan, baik diperintahkan untuk dilaksanakan atau diperintahkan untuk ditinggalkan. Au mubahah, atau ada juga amal yang mubah. Mubah itu diperbolehkan, ya, tidak diperintahkan. Kalau disebut diperintahkan di sini ada dua ya, ada perintah yang sifatnya tegas dan ada perintah yang sifatnya sekedar anjuran. Ya. Kalau yang tegas disebut wajib atau haram. Ya. Wajib berarti tegas diperintahkan untuk dilakukan. Ya. Kalau haram berarti tegas diperintahkan untuk ditinggalkan. Sedangkan sunnah ya, itu yang diperintahkan tapi sekedar anjuran untuk dilaksanakan. Sedangkan makruh itu diperintahkan tapi sekedar anjuran ya untuk ditinggalkan. Nah, sedangkan yang mubah adalah dia tidak ada perintah tegas atau anjuran ya. Jadi boleh-boleh saja. Nah, terkait dengan yang mubah disebutkan di sini, walamma kanal mubahu la yutaqarrabu bihi ila Allah Ta'ala fala yaftaqiru ila niyyah. Karena perbuatan yang mubah atau halal itu pada dasarnya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak memerlukan niat. Ya, jadi karena dia adalah perbuatan yang tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak memerlukan niat. Illa, nah di sini kecuali idza qasadal mukallafu ats-tsawab 'alaih fa innahu yaftaqiru ila niyyah. Kecuali jika kita sebagai mukallaf ini menginginkan ada nilai di sisi Allah, ada pahala di sisi Allah, maka dia memerlukan niat. Jadi makan itu ya silahkan makan, tanpa niat tidak apa-apa, tapi tidak ada nilainya. Nah, kalau kita ingin bernilai di sisi Allah, maka adalah kita meniatkan makan kita untuk taqarrub, untuk taat kepada Allah. Maka saat itu makan kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip yang mubah ya. Kemudian yang kedua, wal matlubu minal a'mali imma matlubatut tarki au matlubatul fi'li. Sedangkan yang dituntut untuk dilaksanakan, ya amal yang dituntut untuk dilaksanakan, ini ada dua. Ada yang dituntut untuk ditinggalkan dan ada yang dituntut untuk dilakukan. Wal matlubatut tarki wahiyan nawahi fa innal insana yakhruju an uhdatiha wa illam yash'ur biha. Yang dituntut untuk kita tinggalkan ini namanya dilarang ya. Tadi ada dua ya, ada larangan tegas berarti haram, ada larangan tidak tegas ya berupa anjuran saja yaitu makruh. Maka fa innal insana yakhruju an uhdatiha wa illam yash'ur biha fadlan 'anil qasdi ilaiha. Nah, ketika seorang tidak melakukannya ya, yang diperintahkan untuk kita tinggalkan, kita tidak melakukannya, secara otomatis kita sudah melaksanakan tuntutan syariat. Ya, kita disuruh untuk
tidak minum minuman keras, ya. Maka kita melakukan perbuatan apapun, termasuk mungkin tidur, ya, atau baca buku, maka itu sudah cukup, nggak perlu niat, ya. Fadlan 'anil qasdi ilaiha. Wa min thamma fala taftaqiru ila niyah. Maka meninggalkan perbuatan haram ini pun, atau meninggalkan perbuatan makruh, dia tidak memerlukan niat. Illa idza sya'ara al-mukallafu bil manhi anhu wa nawa tarkahu lillahi ta'ala fa innahu yahsulu lahu ma'al khuruji 'anil 'uhdati ats-tsawabu li ajlin niyyah. Kecuali jika ada kondisi di mana seorang muncul perasaan, mungkin ada keinginan untuk melakukannya, ya, terbersit untuk melakukannya. Lalu kemudian, ya, dia berniat meninggalkannya, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggalkannya, ya, menepis keinginannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena takut kepada Allah atau karena mengharap rahmat Allah. Maka pada situasi seperti ini, di samping dia telah, ya, meninggalkan yang haram, juga mendapatkan thawab, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala li ajlin niyyah, karena niatnya itu, ya, karena niatnya. Wa min thamma fan niyyatu syartun fis thawabi la fil khuruji 'anil 'uhdah. Sehingga kesimpulannya, niat itu syarat kalau ingin dapat pahala, bukan syarat meninggalkan perbuatan yang haram, ya. Jadi dia mirip dengan yang mubah. Jadi niat itu diperlukan ketika kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan yang mubah atau meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang makruh, ya. Kemudian yang dituntut dari amal juga yang kedua adalah wal matlubatul fi'li, ya. Ada yang dituntut untuk kita lakukan. Kalau yang tadi yang haram atau yang makruh dituntut untuk kita meninggalkan. Nah, ini yang kedua adalah kita dituntut untuk melakukannya. Wahiyal awamir. Nah, ini berupa perintah. Baik perintah yang tegas, berarti wajib, atau perintah yang sifatnya anjuran saja, berarti sunnah. Nah, yang seperti ini fahiya ala qismaini min haitsu iftiqaruha ila niyyah. Maka dia terbagi menjadi dua, ditinjau dari apakah dia memerlukan niat atau tidak, ya. Yang pertama, al-qismul awal ma takunu suratu fi'lihi kafiyatan fi tahsili maslahatihi ka'ada'id daini wal wada'i'i wal ghusubi wa nafaqatiz zawjati wal aqaribi fa innal mahsalatal maqsudata min hadhihi al-umuri intifa'u arbabiha. Jadi yang pertama adalah perintah untuk melakukan sesuatu yang bentuk perbuatannya sendiri sudah cukup untuk mencapai maslahatnya. Misalnya bayar hutang, ya. Di bayar hutang ini, kalau orang punya hutang lalu dia datangi orangnya yang punya piutang lalu dia bayar, itu maslahatnya sudah terpenuhi, ya. Yang punya piutang itu sudah senang, sudah, ya, sudah merasa bahwa uangnya atau barangnya sudah dilunasi, dikembalikan. Jadi maslahatnya sudah terpenuhi, ya, murni dengan bayarnya itu, ya. Maka yang seperti ini nggak perlu niat, nggak perlu niat. Jadi sudah, dan dia juga sudah dapat pahala meskipun tidak diniatkan secara khusus. Kenapa? Karena bayar hutang atau nafaqatiz zaujat, ya, memberi nafkah kepada istri, kepada anak, itu nggak perlu niat khusus. Jadi
ketika nafkah diberikan, itu sudah maslahatnya terpenuhi. Jadi amalnya itu sendiri sudah menghasilkan maslahat dan mencapai tujuan. Maka yang seperti ini tidak perlu niat, ya. Wahiyya tatahaqqaqu bimujarradi imtithalil amri. Jadi hanya dengan melaksanakan perbuatan itu sudah terpenuhi manfaatnya. Wala tatawaqqafu ala qasdil fa'ili laha. Jadi tidak bergantung kepada niat atau tujuan, ya, pelaku. Ini yang pertama. Ada amal yang diperintahkan untuk kita lakukan. Jenis yang kedua, al-qismu tsani, ma takunu suratu fi'lihi laysat kafiyatan fi tahsili maslahatihil maqsudati minhu. Nah, ada perbuatan yang diperintahkan oleh syariat untuk kita lakukan, itu sekedar melaksanakannya, maka esensi dari perbuatan itu belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Misalnya apa? Kas-sholawat, seperti sholat. Wat-taharat, juga seperti taharah, ya, berwudu, ya, mandi hadas. Juga wasyam, puasa. Wan nusuk, dan juga ibadah-ibadah ritual, misalnya seperti menyembelih hewan, ya. Nah, ini sekedar menyembelih hewan atau sekedar sholat dengan gerakannya itu, dia belum dapat dikatakan maksud dan tujuannya terpenuhi hanya dengan gerakannya saja. Kenapa? Fa innal maqsuda minha ta'zimahu ta'ala. Ta'zimuhu ta'ala. Karena maksud dari sholat, maksud dari wudu, maksud dari mandi janabah misalnya, puasa, maksud dari itu semua adalah mengagungkan Allah. Jadi melakukannya untuk mengagungkan Allah. Wal khudu'u lahu fi ityaniha. Untuk menunjukkan bahwa kita tunduk kepada Allah saat melakukannya. Nah, yang seperti ini innama yahsulu idza qusidat min ajlihi. Ini baru terpenuhi maksudnya atau esensinya kalau, ya, diniatkan, ada niatnya. Fahadzal qismu huwa alladhi amara fihi syar'u bin niyat. Ya, inilah, ya, yang syariat memerintahkan kita untuk meniatkannya secara khusus, ya. Baik, kemudian sedikit tambahan lagi, iftiqarul ibadati ila niyah, ya. Bahwa ibadah secara umum itu, ya, mahdhah, ya, ini memerlukan niat, ibadah ritual. Nah, penjelasannya, rinciannya sebagai berikut, ya. Di sini dikatakan al-ibadatu idza kanat ghaira multabisatin bil 'adati wala bi ghairiha min al-ibadat kal imani billahi ta'ala wal ma'rifati wal khawfi wal raja'i wa qira'atil qur'ani wa sairil adhkari wa amthali dhalik fa innaha la taftaqiru ila niyyah. Ya, ibadah, ya, kalau seandainya tidak bercampur, ya, tidak confuse dengan kebiasaan, ya, dengan perbuatan biasa, ya, dengan habit biasa manusia secara umum, atau ibadah ini tidak nyampur dengan ibadah lain, ya, satu ibadah tidak nyampur, ya, tidak confuse, ya, tidak mirip dengan ibadah lain, maka dia tidak perlu niat. Misalnya apa? Misalnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini ibadah, ya. Yakin kepada Allah, ya. Ma'rifatullah atau takut kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Ini nggak perlu niat. Kenapa? Karena dia spesifik betul, ya. Tidak bercampur dengan adat dan ibadah yang lain. Begitu juga qiraatul Quran. Jadi bentuk amalnya itu sendiri sudah murni ibadah ritual, baca Quran itu. Begitu juga dengan sairul azkar, zikir-zikir, ya, zikir-zikir, wirid-wirid itu memang bentuknya sendiri sudah ibadah murni, ya.
Maka yang seperti ini la taftaqiru ila niyah, tidak memerlukan niat. Li'annaha mutamayyizatun, karena dia memang beda, dia spesial, lillah, untuk Allah saja. Bentuknya sudah spesial. Wala taltabisu bighairiha, ya, tidak confuse, tidak nyampur dengan yang lain. Nah, ibadah yang kedua adalah wa in kanatil ibadatu taltabisu bil 'adati au bighairiha minal ibadat kal ghusli was salati was siyami wad dhahaya was sadaqati wan nudhuri wal kaffarati wal jihadi wal itqi fa innaha taftaqiru ila niyyah. Nah, kalau ibadah ini ternyata ya memungkinkan ditafsirkan habit biasa, kegiatan harian biasa, adat, ya, atau ya mungkin dia sama dengan bentuk ibadah yang lain, ya, seperti misalnya sholat zuhur dengan sholat asar, dia kan mirip, ya. Maka ibadah-ibadah yang seperti ini yang memungkinkan dia nyampur dengan adat atau dengan ibadah yang lain, maka dia perlu niat khusus. Seperti misalnya ghusli, mandi. Nah, mandi ini bisa mandi biasa, ya, atau mandi ibadah, ya, mandi junub misalnya, atau mandi sunnah, ya, untuk sholat Jumat, atau mandi sore-sore untuk bernilai ibadah gitu, maka dia perlu niat, ya. Karena dia bisa saja berupa, ya, orang kafir juga mandi kan gitu, orang yang tidak beriman, ya. Jadi untuk bernilai ibadah dia perlu niat khusus, ya. Begitu juga sholat, ya. Ini sholat apa? Apa sholat isya, ya, ataukah sholat qadha, ya, ataukah sholat malam, ya. Nah, ini bisa macam-macam. Jadi taltabis bi ghairiha, mungkin nyampur dengan, mirip dengan ibadah lain. Makanya seperti ini juga perlu niat. Wasyam, juga puasa. Ini puasa apa? Puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, 3 hari tengah bulan, ya, atau puasa nazar, atau puasa mutlak, ya, puasa, ya, secara mutlak. Jadi ini harus diniatkan. Begitu juga dengan menyembelih hewan kurban. Ini perlu diniatkan secara khusus. Begitu juga dengan zakat, ya. Zakat ini perlu diniatkan secara khusus. Nazar, kafarat, ya, jihad. Nah, ini juga perlu diniatkan. Karena bisa jadi ada orang pergi ke medan juang niatnya untuk ngetop saja, ya. Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Fa innaha taftaqiru ila niyah. Maka yang seperti ini memerlukan niat yang spesifik agar mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima, ya, ibadahnya. Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira penjelasan tentang posisi niat, ya, mana amal-amal yang memerlukan niat, mana yang tidak. Baik, mudah-mudahan dengan tambahan penjelasan ini menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Insyaallah kita akan mulai tentang hadis ke-12, ya, al-haditsu tsani asyara dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ini adalah hadis terakhir dari bab ikhlas, ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u
illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Hadis ini cukup panjang, kita baca sampai di situ dulu, kita terjemahkan dulu ya. Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Di hadis ini di level sahabat diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu anhuma, yang kunyahnya adalah Abu Abdurrahman ya. Semoga Allah meridhai beliau berdua ya. Qala, Abdullah bin Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang laki-laki pergi. Nah, ini peristiwa terjadi mimman kana qablakum, di zaman sebelum kalian, kata Rasul. Hatta awahumul mabitu ila gharin. Singkat cerita ya, karena kemalaman maka terpaksa mereka mencari tempat menginap. Nah, ini di tengah perjalanan itu ya, mereka kemudian menemukan sebuah gua, maka mereka masuk ke dalamnya untuk bermalam. 3 orang ini. Tapi fanhadarat sakhratun minal jabal ya. Terjadi peristiwa yang tidak mereka kehendaki, di mana satu batu besar jatuh menggelinding ya, turun dari gunung, fasaddat alaihimul ghar, yang kemudian batu ini menutupi pintu gua ya, atau lubang gua yang mereka sudah masuk ke dalamnya itu. Faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita ya, kalian ini, kita semua ini, dari musibah batu yang menutupi gua ini, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan amal soleh kita. Ini mereka sudah berusaha untuk mendorong batu itu sekuat tenaga, bertiga ya, tidak kuat ya, enggak batu itu bergeming sama sekali ya. Jadi akhirnya mereka menyimpulkan kita nggak bisa keluar kecuali mohon kepada Allah ya, dengan menggunakan bertawasul. Ini namanya tawasul ya, menyebutkan amal soleh kita. Nah, karena mereka bertiga, maka mereka berdoa kepada Allah satu persatu ya. Qala rajulun minhum, seorang laki-laki di antara mereka berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, sesungguhnya saya punya 2 orang tua, ibu bapak yang sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan kebiasaan saya tidak memberi susu ya, kepada istri dan keluarga saya, begitu juga malan ya, budak yang saya miliki dan juga hewan-hewan yang saya miliki. Saya tidak memberi susu kepada mereka sebelum saya berikan kepada kedua orang tua saya. Jadi di sini ada kebiasaan minum susu, gobok itu minum susu di sore hari ya, menjelang malam. Lalu sobuh itu minum susu di pagi hari ya, di awal pagi. Nah, satu hari kata orang ini sambil berdoa kepada Allah ya, mengadu kepada Allah, fana'a biya talabus syajari yauman. Satu hari ya, saya mencari pepohonan, mencari tumbuhan untuk makanan ternak saya, untuk keperluan lain. Ini terlalu jauh ya, karena tidak dapat dia di tempat yang dekat, akhirnya mencari cukup jauh. Falam urih alaihima hatta nama ya, sehingga saya terlambat pulang. Pada saat saya pulang, kedua orang tua saya sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma.
fawajadtuhuma naimaini. Maka saya pun memerah susu untuk jadwal minum susu sore bagi mereka. Tapi mereka sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala. Dan saya nggak suka membangunkan, tidak mau membangunkan mereka berdua yang sedang enak tidur. Dan saya juga nggak mau ngasih susu ini kepada yang lain sebelum orang tua saya. Falabithtu wal qadahu ala yadi. Saya menunggu sambil bejana atau gelas tempat susu itu saya pegang. Antadhiru istiqadhahuma, menunggu mereka bangun. Hatta bariqal fajru, sampai fajar pun menyingsing. Luar biasa ini, menanti dengan sabar bangun kedua orang tuanya. Wasibyatu yatadaghawna 'inda qadami. Sementara anak-anak saya menangis minta minum susu sampai mereka menangis di kaki saya. Tapi nggak dikasih. Fastayqadha, maka lalu bangunlah kedua orang tua saya itu. Fasyariba ghabuqahuma, lalu mereka minum susu yang sudah saya siapkan itu. Itulah cerita orang ini dalam doanya. Jadi kita lihat di sini bagaimana kita boleh, bahkan sangat dianjurkan mengadu kepada Allah, bercerita kepada Allah, meskipun tanpa cerita Allah sudah tahu. Tapi Allah suka kita mengadukan apa yang kita alami kepadanya. Lalu di akhirnya dia katakan, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, seandainya aku melakukan itu semua semata-mata mengharapkan wajahmu, mengharapkan pahala darimu, ridhamu, fafarrij 'anna ma nahnu fih, maka keluarkan kami dari tempat ini, berikan kami jalan keluar dari tempat ini, min hadhihi sakhrah, yang tertutup oleh batu ini. Fanfarajat syai'an, maka terbuka sedikit, batu itu bergeser sedikit. La yastati'una al-khuruja minhu, tapi mereka belum bisa keluar dari situ. Jadi satu orang telah berdoa dan sudah bergeser batunya. Qala al-akhar, yang kedua lalu berdoa, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, sesungguhnya saya punya saudara perempuan, sepupu, saudara misan sepupu. Kanat ahabban nasi ilayya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya mencintainya sebagaimana lazimnya seorang laki mencintai seorang perempuan. Jadi dia senang kasmaran dengan saudara sepupunya. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Setan menggodanya, jadi dia ingin berhubungan seksual dengan saudara sepupunya ini. Famtana'at, tapi saudara sepupunya nggak mau, menolak. Tapi kemudian terjadi musibah, hatta alammat biha sanah. Keluarga perempuan ini mengalami musibah, yaitu kekeringan. Paceklik, sehingga kesulitan keluarganya ini. Faja'atni, maka dia datanglah kepada saya, minta bantuan. Fa'a'taituha, saya berikan dia 20 wa mi'ah dinar, 120 dinar, uang emas. Dinar zaman dulu itu betul-betul uang emas. 120 dinar. Syarat, tapi dengan syarat, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Dia mau menyerahkan dirinya kepada saya. Fa'alat, akhirnya dengan terpaksa dia setuju. Hatta idza qadirtu 'alaiha, wa fi riwayatin
Falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqihi. Saat peristiwa zina itu hampir saja terjadi, ya, perempuan ini kemudian mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Jangan kamu nodai saya kecuali dengan sah, dengan pernikahan yang sah. Fansaraftu, kaget saya, ya. Mendengar itu tiba-tiba saya betul-betul takut kepada Allah. Fansaraftu, maka aku tinggalkan dia. Wahiyya ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, dan saya tinggalkan pula 120 dinar uang emas yang sudah saya berikan kepadanya. Lalu di akhirnya dia mengatakan, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, seandainya aku tinggalkan dosa zina itu, aku tidak jadi melakukannya semata-mata karena mengharapkan ridhamu, takut kepadamu, maka keluarkan kami dari kesulitan ini. Fanfarajatis sakhrah, maka batu itu pun bergeser. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, tapi mereka tetap belum bisa keluar karena baru berdua yang berdoa, ya. Maka yang ketiga pun gilirannya berdoa, ya. Waqala tsalits, yang ketiga berdoa, Allahumma sta'jartu ujara'a. Ya Allah, aku pernah, ya, menyewa atau ya semacam inilah, ya, pegawai, ya, disewa pegawai, ya, mempekerjakan beberapa pegawai, beberapa pekerja, tenaganya, ya. Wa a'taituhum ajrahum, dan saya berikan kepada mereka upah mereka. Ghaira rajulin wahidin, kecuali seorang, ya, seorang laki-laki di antara mereka, tarakalladzi lahu wa dhahab, sebelum ngambil upahnya itu dia pergi entah kemana, ya. Maka upahnya itu, kata orang ini, fasammartu ajrahu, saya kelola, saya tasmir, ya, saya ya dikelola, ya, di bisniskan, ya, diputar. Hatta kathurat minhul amwal, sehingga upah yang tadinya tidak seberapa itu menjadi banyak, berkembang. Faja'ani ba'da hin, ya, sesudah itu, sesudah beberapa waktu, dia datang, ya, pegawai ini, orang ini yang belum sempat ngambil upahnya datang. Faqal, dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, saya minta bayaran saya yang dulu, tolong bayar upah saya yang dulu. Faqultu, maka saya katakan kepadanya, kullu ma tara min ajrik, semua yang kamu lihat itu, sambil nunjuk, ya, itu adalah upahmu. Minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq, unta, ya, sapi, kambing, dan beberapa budak, itu punya kamu. Faqal, lalu dia kaget, dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, jangan ngejeklah kamu, jangan, ya, jangan ngeledek, ya. Artinya upah saya enggak sebanyak itu, ya, saya tahu. Faqultu, lalu aku katakan, la astahzi'u bik, saya serius, saya enggak ngeledek kamu, itu memang upah kamu, ambil saja. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, dia ambil semuanya, ya, enggak disisakan sedikit pun, ya, dia bawa. Lalu dia di akhir itu dia berdoa, ya, dia katakan, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Jika itu aku lakukan semata-mata mengharap wajahmu, mengharap ridhamu, maka, ya, keluarkan
kami dari tempat ini. Fanfarajatis sakhratu, maka batu itu pun kembali bergeser. Fakharaju yamshun, dan untuk ketiga kali ini mereka bisa keluar. Mereka keluar berjalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melihat, seperti biasa, sebelum kita lihat manfaat hadis, kita lihat dulu tarjamatur rawi, ya, sosok dari perawi hadis ini di kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabiyun jalil, salah seorang sahabat yang mulia, min a'azzi buyutati Quraisy, yang berasal dari keluarga, salah satu keluarga terhormat dari suku Quraisy. Ya. Nasabnya yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi al-Makki thumma al-Madani yukanna bi Abi Abdurrahman. Beliau ini diberi kunyah yaitu Abu Abdurrahman. Aslama ma'a abihi wa huwa saghir, lam yablugh huluma ba'd. Masuk Islam berbarengan dengan bapaknya Umar bin Khattab saat beliau masih kecil, ya, belum baligh, ya. Wa hajara ilal Madinati qabla abih, dan hijrah ke Madinah duluan, ya, sebelum ayahnya. Lam yashhad badran, beliau tidak ikut perang Badar. Waqtulifa fi hudurihi ghazwata Uhud, para ulama berbeda pendapat apakah beliau ikut perang Uhud atau tidak, tapi yang sahih adalah beliau tidak ikut perang Uhud, ya. Anna awwala masyahidihil Khandaq, tapi pertempuran yang beliau ikuti bersama Rasul yang pertama kali adalah perang Khandaq, ya. Wa syahidal Hudaybiyata, beliau termasuk yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Wa kana mimman baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk yang berbaiat kepada Rasul pada peristiwa Hudaybiyah yang disebut dengan Bai'atur Ridwan yang disebutkan di dalam surat Al-Fath, ya. Juga beliau wa syahida ghazwata Mu'tah, ikut perang Mu'tah, ya. Perang yang ghazwa yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dikirim oleh Rasul sebelum beliau wafat. Ini perang Mu'tah, ya, melawan Romawi. Ma'a Ja'far ibni Abi Thalib, ya, di bawah pimpinan salah satu pimpinan pasukan, panglima perangnya itu Ja'far bin Abi Thalib. Adraka Fath Makkah wa huwa ibnu 20 sanah. Saat Fathu Makkah beliau ikut, usia beliau baru 20 tahun. Kama syahidal Yarmouk wa Fath Misr, beliau juga terlibat dalam perang Yarmouk, juga penaklukan Mesir di masa pemerintahan ayahnya Umar bin Khattab. Ghaza Ifriqiyya marratain, ikut pertempuran di Afrika 2 kali, ya, marratan ma'a Abdullah bin Sa'ad ibni Abi Sarh, ya, sekali bersama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, wa marratan ma'a Muawiyah bin ibni Hadij, ya, dan sekali bersama Muawiyah bin Hadij pada tahun 34 Hijriah. Beliau ini ma'dudun fi ahli ilmi minas sahabah, kana jari'an jahiran, orangnya pemberani, berterus terang, tidak takut, ya, dalam menyampaikan kebenaran. Ma'dudun fi ahli ilmi minas sahabah, beliau termasuk ulama sahabat, ya, di kalangan sahabat beliau termasuk ulama mujtahidin, ya. Rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya anhu lahu fi kutubil hadits 2630 haditsan. Beliau meriwayatkan hadis Rasul dan juga banyak yang meriwayatkan dari beliau. Nah, jumlah hadis beliau itu ada 2630 yang tercatat oleh para ulama hadis, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sebanyak 2630 hadis.
Qala Ibnu Sa'ad fi at-Tabaqat bi sanadihi an Abi Ja'far qala lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan ahdhara alla yazida fihi wa la yanqusa minhu. Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya menyebutkan dari Abu Ja'far, beliau berkata, di antara sahabat Rasul yang paling hati-hati ketika menyampaikan hadis, tidak berhati-hati jangan sampai nambah atau ngurangi, itu adalah Abdullah bin Umar. Ya. Amr bin Dinar berkata, kana Ibnu Umar yu'addu min fuqaha'il ahdath. Ya. Abdullah bin Umar ini termasuk ahli fiqih dari kalangan sahabat yang junior. Jadi di antara sahabat yang junior, ini Abdullah bin Umar termasuk faqih. Ya. Qala Malik, qad aqama Ibnu Umar ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 60 sanah. Kata Imam Malik bin Anas, ya, Abdullah bin Umar ini sepeninggal Rasul hidup sekitar 60 tahun. Jadi cukup panjang. Jadi setelah Rasul wafat, beliau masih hidup selama kurang lebih 60 tahun. Yuftin nasa fil mausim wa ghairi dzalik, ya, memberi fatwa baik di musim haji maupun di waktu-waktu yang lain. Wa kana min a'immatil muslimin. Abdullah bin Umar ini termasuk, ya, imam kaum muslimin. Wa kana radhiyallahu anhu katsiral ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sangat serius mengikuti Rasulullah SAW, meniru Rasul. Hatta annahu la yanzilu manazilahu. Ya, jadi beliau selalu mampir di tempat Rasul mampir. Ya, jadi kalau Rasul turun dari kudanya atau dari untanya dalam satu perjalanan dan Abdullah bin Umar tahu, maka beliau pun meniru, ya, meniru melakukannya. Wa yusalli fi kulli makanin shalla fihi, ya. Juga salat di tempat di mana Rasul pernah salat di situ. Jadi beliau sangat meneliti apa saja yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa hatta inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazala tahta syajaratin. Rasul pernah mendatangi, turun, ya, dari kendaraannya lalu berteduh di bawah satu pohon. Fakana Ibnu Umar yata'ahaduha bil ma'i li alla taibas. Maka Abdullah bin Umar ini merawat pohon itu, ya, disiram supaya tidak kering, supaya dia bisa terus mampir ke situ. Wa kana madribal mathali fil ibadah. Beliau termasuk contoh teladan, ya, panutan dalam masalah ibadah. Athna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memuji Abdullah bin Umar. Faruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li zawjihi Hafsah bin Umar. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada istri beliau Hafsah, ya, ini saudaranya Abdullah bin Umar, ya, juga anak dari Umar bin Khattab. Kata Rasul, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, kalau dia selalu sholat malam. Maka sejak mendengar sabda itu, fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalilan. Abdullah bin Umar ini tidak tidur di malam hari kecuali sedikit, lebih banyak sholat malamnya. Kama kana min ahli wara', ya, sebagaimana beliau juga adalah orang yang sangat wara', ya, baik dalam fatwa, ya, di dalam makanan dan juga di dalam hal-hal yang lain, ya. Qala Maimun bin Mahran berkata, ma ra'aitu awra'a min Ibni Umar. Aku tidak melihat ada orang yang lebih wara' daripada Abdullah bin Umar. Wala a'lama min Ibni Abbas, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih alim daripada Abdullah bin Abbas. Jadi kalau soal wara', ini Abdullah bin Umar. Kalau yang alim menurut, ya, Maimun bin Mahran, ini Abdullah bin Abbas. Wa kana qad ashkalat alaihi hurubu Ali. Nah, beliau saat
peristiwa perbedaan pendapat antara Ali dengan Muawiyah, beliau tidak terlibat, saking hati-hatinya. Tapi kemudian beliau menyesal. Tsumma nadima ala dzalik hina hadarathul wafa. Menjelang wafatnya beliau menyesal. Beliau mengatakan, wa qala ma ajiduni asa ala syai'in fatani minad dunya illa anni lam uqatilil fi'atal baghiyah ma'a Ali. Saya tidak pernah menyesal lebih dari penyesalan saya karena tidak ikut bersama Ali memerangi kelompok yang membangkang. Tapi beliau sangat wara', ya, sehingga beliau menolak untuk dicalonkan sebagai khalifah, ya. Meskipun beberapa kali beliau dicalonkan oleh misalnya penduduk Syam yang mencintai beliau, tapi beliau nggak mau. Terakhir, wa kana qad kuffa basaruhu, ya, di akhir sebelum wafat beliau mengalami kebutaan, ya, fi akhiri hayatihi wa mata bi Makkah. Beliau wafat di kota Makkah pada tahun 73 Hijriah dalam usia kurang lebih 86 tahun. Radhiyallahu anhu wa an abih, ya, semoga Allah meridai beliau dan ayahandanya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata cukup panjang juga pembahasan kita. Singkat saja, mari kita lihat afadal hadis. Ini langsung ke manfaat hadis. Poin yang pertama, istihbabud du'a waqtal karbi wa ghairih. Dari hadis tadi, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, manfaat yang pertama adalah disukai berdoa saat musibah, ya, saat peristiwa musibah, terutama hal-hal yang besar yang menimpa kita, dan juga di saat-saat yang lain, ya, apalagi saat musibah, ya. Jadi merujuk kembali kepada Allah, ya. Wat tawassul ilallahi ta'ala bisalihil a'mal, dan juga, ya, dianjurkan kita saat berdoa kepada Allah bertawassul dengan amal soleh. Ya, saya ulangi, disukai berdoa di saat mengalami musibah, dan juga disukai kita bertawassul, ya, menyebutkan amal soleh dalam berdoa, sebagaimana dilakukan oleh 3 orang laki-laki yang disebutkan dalam kisah ini. Kemudian poin yang kedua, fadilatu birril walidain, ya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, wa fadlu khidmatihima wa itharihima ala siwahuma minal waladi waz zaujah, dan keutamaan berkhidmat kepada kedua orang tua kita dan mendahulukan keduanya daripada yang lain, yaitu anak dan istri. Ya, tentunya ini bagi laki-laki, ya. Kalau bagi seorang istri, yang utama adalah suaminya. Al-haddu 'alal 'afafi 'anil muharramat wala siyama ba'da al-qudrati 'alaiha wa tarku dzalika lillahi ta'ala khalisan. Juga manfaat yang ketiga, al-haddu 'alal 'afaf. Hadis ini, ya, mendorong kita untuk bersifat iffah, menjaga diri, anil muharramat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wala siyama ba'dal qudrati 'alaiha, terutama saat kita telah mampu melakukan perbuatan haram itu, maka lebih dituntut lagi untuk mengingat Allah, meninggalkannya, tarku dzalika, meninggalkannya, lillahi ta'ala, semata-mata karena takut kepada Allah, semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, fadlu husnil ahdi wa adail amanati, ya, keutamaan menunaikan amanah dan menjaga janji, ya, menjaga komitmen. Ini seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga tadi, ya. Wassamahati fil muamalati, ya, dan tasamuh, gampang dalam muamalah, artinya gampang memberikan yang lebih, ya, kepada orang yang bermuamalah dengan kita. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, Allah merahmati rahimallahu imra'an samhan idza ishtara samhan idza ba'a
samhan idza iqtada, ya. Allah merahmati orang yang tasamuh, gampang, ya, dalam jual beli, ya. Maksudnya kalau dia membeli, ya, nggak pelit ngasih harga kepada penjual yang lebih, ya. Kalau dia sebagai penjual nggak pelit nambah barang, ya, meskipun bayarannya pas tapi barangnya dia tambah. Istijabatu du'ai man tawajjaha ilallah ta'ala bisidqin wa ikhlasin fi syada'id. Allah akan mengabulkan doa orang yang, ya, tawajjaha ilallah, murni mengharap kepada Allah, hanya mengarah kepada Allah secara jujur, ya, serius, wa ikhlas, dan penuh keikhlasan, terutama fi syada'id, dalam kesulitan. Wala siyama man sabaqa lahu amalun salih, terutama mereka yang telah melakukan amal soleh. Nah, sebab ketiga orang ini saat berdoa mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fi. Ya, ada kesamaan di antara doa ketiga orang itu, yaitu, ya Allah, seandainya Engkau tahu bahwa aku melakukan itu semua, Engkau tahu pasti bahwa aku melakukan itu semua semata-mata mengharap keridhaan-Mu, maka tolonglah kami. Ini bab ikhlasnya di situ, ya. Ini mengapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab ikhlas. Yang terakhir, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala atau balasan orang yang ihsan, orang yang baik dalam beramal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga hadirat muslimin muslimat, demikian, ya, yang bisa kita baca dan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang sudah ada di chat, ada hutang pertanyaan yang belum saya jawab pada pertemuan yang lalu. Jadi ini saya dahulukan dulu, mohon maaf, ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rahma, ya. Mohon izin bertanya kembali tentang tingkatan himmah. Apabila seseorang memiliki himmah untuk melakukan keburukan, berarti termasuk berdosa. Betul begitukah Ustadz? Ya. Sebetulnya istilah tidak penting, ya. Jadi istilah tidak perlu dihafal dan tidak penting untuk diingat. Yang penting, ya, adalah kalau ada keinginan baru terbersit, itu yang tidak berdosa. Jadi kalau baru sekilas ada keinginan lalu dilawan, keinginan buruk, ya, lalu dilawan, itu Allah ampuni, ya, tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau keinginan baik itu sudah dicatat sebagai pahala. Nah, yang berdosa itu kalau menjadi azam. Azam itu artinya dikokohkan di dalam hati, dipelihara, dijaga, ya, direncanakan. Nah, itu sudah mengandung dosa. Jadi kalau baru sekilas tidak. Sedangkan niat itu kalau dibarengi dengan amalnya, itu baru niat. Jadi istilah tidak terlalu penting. Kemudian yang terakhir, yang kemarin itu masih ada satu lagi dari Pak Yose Rizal. Saya pernah membaca satu kitab yang ditulis oleh ustadz dari satu kelompok, dan ustadz tersebut menuduh kelompok lain khawarij. Mohon penjelasannya. Ya, kaidah prinsipnya Rasul mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang menuduh itu harus menunjukkan bukti. Kalau memang terbukti, ya berarti tuduhannya benar. Jadi ini karena pertanyaannya umum, tidak menyebut siapa dan seterusnya, saya juga menjawabnya umum saja. Jadi kalau ada orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan khawarij, ya tentunya dia harus menjelaskan pertama apa yang dimaksud khawarij, sifat-sifatnya bagaimana, dan dia harus membuktikan bahwa sifat-sifat khawarij itu ada pada kelompok yang dia tuduh. Kalau memang ada, ya berarti tuduhannya benar. Kalau tidak ada, tuduhannya keliru dan ini dosa besar, ya. Menuduh orang tanpa bukti. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, ada di Zoom dulu ya, baru kita ke YouTube nanti. Dari Bapak Zidan. Mohon dijelaskan bagaimana dengan ibadah saum sunnah, apakah wajib dilafalkan niat ataukah cukup diniatkan saja dalam hati? Semua niat itu para ulama mengatakan yang wajib itu adalah di dalam hati. Sedangkan melafalkan niat, para ulama berbeda pendapat. Ya. Madhab Syafi'i ya, dan madhab Hanafi serta sebagian ulama Hambali ya, menyebutkan bahwa melafalkan niat itu mustahab, disukai ya, untuk membantu kemantapan niat yang ada di dalam hati, tapi tidak wajib, baik itu saum sunnah maupun saum yang wajib, sama saja. Begitu juga dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat di YouTube ya. Apakah ada pertanyaan? Dari Ibu Dedeh Kurniasi, Ustadz. Jadi kalau ibadah yang sudah kebiasaan tetap berniat ya, agar maksud atau esensinya didapat. Misal sholat duha. Kalau kenceleng infak mesti berniat juga ya per hari. Ya, jadi sholat itu ya setiap kali mau sholat harus niat. Karena meskipun sholatnya sama ya, sholat hari ini beda dengan sholat yang kemarin ya. Sama-sama sholat duha ya harus diniatkan, dan niatnya kalau dalam sholat dalam mazhab Syafi'i saat kita takbiratul ihram, saat kita melakukan takbiratul ihram ya, itu apa namanya, niatnya di situ waktunya di dalam hati. Jadi saat kita mulut kita membaca Allahu Akbar, hati kita meniatkan sholat duha, seperti itu. Kenceleng infak ya, diniatkan juga supaya memastikan bernilai di sisi Allah. Dan apa namanya, sodakohnya itu bisa jadi mungkin kita punya nazar atau sodakoh biasa ya, ataukah mungkin sodakoh kita ini apa yang kita masukin itu adalah zakat, yaitu supaya jelas ya apa sodakoh itu bentuknya apa, maksudnya apa. Imam Ghazali memaparkan tingkatan ibadah, salah satunya tipe pedagang, yaitu berharap dengan hitung-hitungan. Samakah dengan hadis ke-12 ini? Selama yang diharapkan adalah dari Allah, dia boleh-boleh saja, sah. Bahkan Al-Quran menyebutkan memang jihad fisabilillah misalnya itu adalah dagang, tijarah. Al-adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya kalau dagang ya mikirnya memang untung. Maukah kamu aku tunjukkan satu bisnis perniagaan, untungnya apa? Menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi selama yang kita inginkan itu berasal dari Allah, itu tidak membatalkan keikhlasan. Dia termasuk keikhlasan. Kalau yang diharapkan sesuatu di dunia juga boleh, tapi bisa jadi mengurangi pahalanya di akhirat. Jadi tidak ada yang buruk di situ. Hanya mana yang lebih utama. Jadi kalau ada tingkatan pedagang atau tingkatan yang lain, ya boleh saja sebagai bentuk tingkatan kebaikan ya, tapi bukan berarti membatalkan atau merusak keikhlasan, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Lagi ibunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini siapakah ya Ustadz? Ya, ini saya belum bisa jawab, harus dilihat lagi, saya juga tidak hafal ya. Nama ibunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mohon penjelasan perihal tawasul.
Ya ini panjang pembahasannya kalau mau detail, tapi singkat saja. Tawasul itu ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan ya, tentang boleh tidaknya. Yang disepakati oleh para ulama masyru' itu pertama kita berdoa bertawasul dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ini jelas ya, boleh. Misalnya kita berdoa birahmatika ya arhamar rahimin, ya ditutup dengan birahmatika, itu tawasul dengan rahmat Allah ya. Atau ya arhamar rahimin, ya ghafur ighfirli, ya itu namanya tawasul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Contohnya ya hadis ini, itu juga disepakati boleh ya. Yang ketiga, tawasul dengan minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Jadi kita datang ke rumah orang soleh, Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Mas, Mbak, ya tolong doakan saya. Itu tawasul juga, tawasul ya, minta didoakan oleh orang yang soleh atau soleha. Nah, ada tawasul yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi mayoritas ulama, jumhur ulama, kaum muslimin membolehkannya, yaitu misalnya tawasul dengan jahin Nabi, zat atau kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berdoa sering dibaca oleh masyarakat kita, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu tawasul ya. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan Mustafa Rasulullah SAW, kedudukannya di sisimu, baligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud baik kami, waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu, ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas ya, karunianya. Ini bil Mustafa berarti tawasul dengan Rasulullah SAW. Ini jumhur mayoritas ulama membolehkan. Sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Detailnya ini dibahas di bab khusus ya. Baik. Puasa Senin Kamis sekaligus puasa pengganti, niat-niatnya digabungkan. Ya ini juga ada pembahasan khusus tentang ishtirak ya. Menggabungkan dua atau lebih niat dalam satu amal. Tapi khusus untuk Senin Kamis ini para ulama ya mazhab Syafi'i mengatakan kalau yang digabungkan itu puasa sunnah dengan sunnah, ya, wabil khusus di sini puasa sunnah Senin Kamis dengan puasa sunnah yang lain, ini boleh. Nah kalau diganti dengan puasa qadha Ramadan, ya, nah ini sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena puasa Senin Kamis itu dia puasa memang terkait dengan hari Senin Kamis ya. Jadi bukan puasa untuk maksud tertentu, tapi memang kebetulan hari Senin dan hari Kamis. Jadi boleh dia digabungkan niatnya dengan puasa qadha. Tapi lebih baik kalau kita ingin keluar dari perbedaan pendapat para ulama, niatkan saja yang wajib. Jadi niatkan puasa qadha. Pahala puasa Senin Kamis mudah-mudahan dapat juga. Intinya kalau yang wajib itu dia sebaiknya disendirikan ya. Tidak digabung dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan juga khusus di pembahasan kaidah fikih ya. Biasanya. Pertanyaan berikutnya, adakah tawasul selain dengan amal soleh? Tadi sudah saya jelaskan ya. Dan mana yang disepakati dan mana yang para ulama berbeda pendapat.
Apakah kalau pernah ada keinginan untuk saum Daud tetapi suami tidak mengizinkan, apakah ini termasuk nazar keinginan saum Daud dan harus dipenuhi? Iya, dia nazar kalau diucapkan. Saya nazar misalnya ingin lakukan ini, itu baru nazar. Tapi kalau keinginan, ya baru sekedar keinginan, ya ini belum disebut nazar, ya. Dan ini baru istilahnya apa ya, ham atau azam, ya. Nah tentunya puasa sunnah memang harus dengan izin suami. Tapi kalau nazar, karena wajib, dia menjadi wajib kalau sudah nazar itu tidak perlu izin suami karena wajib. Tapi sebaiknya juga komunikasikan supaya tahu bahwa suami bahwa ini wajib nazar, ya. Kalau puasa sunnah ya harus dengan izin suami. Untuk bersikap samhan dalam situasi masyarakat saat ini terasa sulit sehingga mesti tegas saat muamalah. Bagaimana tips supaya bisa punya sikap samhan? Ya, tidak ada tips secara khusus, ya. Yang harus kita hadirkan adalah keagungan Allah, mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Memang perlu juga bersikap tegas sewaktu-waktu kalau seandainya sikap samhan kita malah membuat seseorang menjadi menggampangkan atau tidak disiplin di dalam membayar hutang misalnya, ya. Paling tidak sikap samhan itu kita tampakkan dalam al-qaulul ma'ruf, ya, ucapan yang baik, ya, tidak kasar, ya. Jadi kalau kita ingin tegas misalnya menuntut hak kita, lakukan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kelihatannya sudah habis, sudah selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis ke-12. Ini hadis terakhir pada bab ikhlas, ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, Sabtu malam Ahad yang akan datang, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu bab taubat, ya. Bab taubat berarti hadisnya adalah hadis ke-13, ya, atau hadis pertama dari bab taubat. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li ahbabihi wal muslimina ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'anna warfa'anna al bala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya Ahmad Sahal Hasan
Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kesalahan baik dalam tutur kata atau dalam teknis streaming atau penyajiannya. Mungkin ada gangguan tadi, masalah koneksi dan seterusnya. Sekali lagi kami mohon maaf. Saya undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.